Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dan Bu Kiki sebagai dosen pengampun. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari saya, Sefira Dwi Senja sebagai moderator, Setia Nurul Utami, Saskia Arsita Amanda, Rizky Wandasari, dan Nadia Hanifah Fauzia. Yang pertama-tama presentasi kita akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia kami persilakan. Darah merupakan salah satu komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Di dalam tubuh darah disirkulasikan oleh jantung melalui pembuluh darah, arteri, dan vena. Golongan darah merupakan sistem pengelompokan darah berdasarkan ada tidaknya kandungan antigen di permukaan membran sel darah merah dan antibodi di dalam plasma darah. Penggolongan resus sangatlah penting untuk dilakukan pemeriksaan. Faktor RH yang menentukan golongan darah adalah antigen RH yang dikenal sebagai antigen D. Faktor RH positif menunjukkan adanya partikel protein di permukaan sel darah merah. Sedangkan pada resus negatif dikenal menunjukkan bahwa faktor resus tidak terdapat di permukaan sel darah merah. Tujuan dan manfaat yang pertama yaitu untuk mengetahui cara pemeriksaan golongan darah sistem ABO dan resus. Yang kedua untuk mengetahui golongan darah menggunakan sistem ABO dan resus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Setia. Kepada Kak Setia kami persilakan. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu ada jarum steril, lancet pen, kapas, tusuk gigi, kartu golongan darah, dan reagen golongan darah. Prosedur kerja yang pertama yaitu bersihkan lancet dengan kapas yang sudah dibasahi oleh alkohol, bersihkan jari manis tangan dengan kapas, lalu tusuk jari manis dengan lancet dengan 1 kali tusukan. Tetesan pertama dibuang dan tetesan selanjutnya diteteskan pada kertas golongan darah masing-masing 1 tetes. Kemudian tetesan masing-masing reagen sebanyak 1 tetes. Setelah itu diaduk dengan gerakan memutar menggunakan tusuk gigi. Setelah selesai, lakukan perbandingan dengan golongan darah yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wanda. Kepada Wanda kami persilakan. Menurut hasil praktikum yang telah dilaksanakan, untuk Nadia Hanifah Fauzia, untuk anti A-nya itu negatif, anti B-nya negatif, kemudian anti AB-nya pun negatif, anti D atau resusnya negatif. Jadi bisa disimpulkan kalau golongan darahnya itu adalah O resus negatif. Kalau Rizky Wandasari, anti A-nya negatif, anti B-nya negatif, anti AB-nya negatif, anti D atau resusnya negatif, golongan darahnya adalah O resus negatif. Saskia Arsita Armanda, anti A-nya negatif, anti B-nya positif, anti AB-nya positif, anti D atau resusnya itu positif, maka golongan darahnya adalah B resus positif. Sefira Dwi Senja itu anti A-nya negatif, anti B-nya negatif, anti AB-nya negatif, anti D atau resusnya pun negatif. Maka golongan darahnya O resus negatif. Untuk Setia Nurul Utami, anti A-nya negatif, anti B-nya negatif, anti AB-nya negatif, anti D atau resusnya negatif, maka golongan darahnya adalah O resus negatif. Kalau untuk negatif itu berarti dia larut. Kalau untuk positif itu ada gumpalan. Formulasi golongan darah berdasarkan reaksi terhadap antigennya yang sudah dicari dari beberapa referensi, yaitu untuk anti A-nya positif, anti B-nya negatif, anti AB-nya positif, dan anti D atau resusnya itu positif, maka golongan darah itu A resus positif.
Untuk anti A-nya itu negatif, anti B-nya positif, anti AB-nya positif, anti D atau resusnya positif, maka golongan darahnya B resus positif. Anti A positif, anti B positif, anti AB positif, anti D atau resusnya positif, itu golongan darahnya AB resus positif. Anti A negatif, anti B negatif, anti AB negatif, anti D atau resusnya negatif, maka golongan darahnya O resus negatif. Next. Untuk hasil dari pratikum atau hasil pengamatannya, bisa dinyatakan untuk Rizky Wandasari itu memiliki golongan darah O resus negatif karena RH-nya itu larut, maka dia negatif. Dan itu larut semua. Kemudian untuk Saskia Arsita Armanda, dia ada untuk anti B-nya dia terlihat gumpalan, maka bisa disebut dengan golongan darah B resus positif. Untuk Nadia Hanifah Fauziah bisa dilihat itu larut semua, resusnya juga negatif, maka dia golongan darahnya O resus negatif. Untuk Sefira Dwi Senja itu golongan darahnya O karena dia larut semua atau negatif semua, maka golongan darah O dengan resus negatif. Untuk Setia Nurul Utami, dia golongan darahnya itu O karena semua antinya, anti A, anti B, dan anti AB itu dia larut, maka golongan darahnya O, terus resusnya juga dia adalah melarut atau negatif. Jadi O, golongan darahnya tebar. Nah, berikut ini adalah tes dari rumah sakit di sebelah kanan, dan di sebelah kiri adalah hasil pengamatan yang dilaksanakan di laboratorium. Bawahnya. Untuk golongan darah A, persentase golongan darah itu untuk golongan darah A jumlahnya tidak ada, untuk golongan darah B itu jumlahnya 1, dan untuk AB tidak ada, dan untuk O itu ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia. Kepada Saskia kami persilakan. Baik, terima kasih pembahasan. Darah merupakan salah satu komponen penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Di dalam tubuh, darah disirkulasikan oleh jantung melalui pembuluh darah, arteri, dan vena. Golongan darah merupakan sistem pengelompokan darah berdasarkan ada atau tidaknya kandungan antigen di permukaan membran sel darah merah dan antibodi di dalam plasma darah. Dalam sistem ABO, jika seseorang memiliki antigen A pada sel darah merah dan diberi darah yang mengandung antibodi A yang tidak cocok, maka aglutinasi akan terjadi. Sedangkan dalam sistem resus, aglutinasi dapat terjadi jika darah yang mengandung antigen resus atau RH positif diberikan kepada individu yang tidak memiliki antigen atau resus negatif, dan sebaliknya. Aglutinasi pada reaksi ini mengindikasikan ketidakcocokan dan dapat menyebabkan reaksi imun yang merugikan. Baik, kesimpulan dari praktikum ini, dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan golongan darah sistem ABO dan resus memiliki tujuan utama dalam mengidentifikasi jenis dan kompatibilitas darah seseorang. Proses pemeriksaan ini melibatkan langkah-langkah seperti membersihkan alat, tusukan jari, dan penambahan serum anti-A dan anti-B untuk memeriksa reaksi aglutinasi. Tujuan pengujian sistem ABO adalah untuk mengidentifikasi darah menjadi 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Sedangkan pengujian sistem resus bertujuan untuk menentukan keberadaan protein resus positif atau negatif.
Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.